Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 SIP A dengan mata kuliah Praktikum Biokimia 2. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Saya Aulia Fitri Ramadini dengan ujung NIM 070. Dan saya Zati Purwaeni dengan ujung NIM 052. Saya Pinka Sriwayuni dengan ujung NIM 036. Dan saya Revialita dengan ujung NIM 044. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari ekstrak daun waru terhadap uji yaitu Staphylococcus aureus atau gram positif dan Escherichia coli atau gram negatif dengan metode difusi pada media padat. Indikator keberhasilan uji ini ditunjukkan oleh terbentuknya zona hambat di sekitar area ekstrak yang menandakan adanya kemampuan ekstrak dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Berdasarkan hasil perhitungan, diameter zona hambat yang telah dirata-ratakan dari pengukuran vertikal dan horizontal diperoleh bahwa pada semua kelompok bakteri terdapat kecenderungan peningkatan daya hambat seiring dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak. Pada bakteri 1, rata-rata zona menghambat meningkatkan dari 0,5 cm atau 0% menjadi 1 cm atau 5% dan 1,3 cm atau 10%. Pola serupa juga terlihat pada bakteri 2, yaitu dari 0,6 cm atau 0% meningkat menjadi 1,5 cm atau 25% dan 2,2 cm atau 50%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun waru, maka semakin besar kemampuan dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Bakteri 3, peningkatan zona hambat terlalu dari 0,5 cm 0% menjadi 0,7 cm 25% dan 0,8 cm 50%. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan, namun tetap menunjukkan adanya aktivitas antibakteri. Sementara itu, pada bakteri keempat terjadi peningkatan yang cukup jelas dari 0,6 cm 0% menjadi 1,5 cm 25% dan 2,2 cm 50%. Data ini semakin memperkuat bahwa ekstrak daun waru memiliki aktivitas yang lebih tinggi pada konsentrasi yang lebih besar. Namun demikian, pada perlakuan kontrol 0% masih ditemukan adanya zona hambat. Meskipun daya ukuran kecil, secara teoritis, kontrol negatif seharusnya tidak menunjukkan adanya zona hambat karena tidak mengandung senyawa antibakteri. Adanya zona hambat pada kontrol ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemungkinan adanya sisa senyawa aktif pada larutan kontrol, kontaminasi silang selama proses penetrasan, atau kurang optimal teknik aseptik. Selain itu, kemungkinan larutan yang digunakan pada kontrol masih mengandung komponen tertentu pada memiliki sedikit aktivitas antibakteri sehingga mempengaruhi hasil pengamatan. Perbedaan besar zona hambat antar bakteri juga dipengaruhi oleh struktur dinding sel masing-masing bakteri. Bakteri gram positif seperti Staphylococcus aureus cenderung lebih sensitif terhadap senyawa antibakteri karena memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih sederhana. Sebaliknya, bakteri gram negatif seperti Escherichia coli memiliki membran luar tambahan yang dapat menghambat penetrasi senyawa aktif sehingga daya hambatnya bisa lebih kecil atau bervariasi. Aktivitas antibakteri ekstrak daun waru dipengaruhi oleh kandungan metabolit sekundernya seperti flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, dan senyawa fenolik. Flavonoid ini bekerja dengan merusak membran sel bakteri dan mengganggu fungsi enzim. Tanin menghambat aktivitas enzim dengan cara mengendapkan protein. Saponin meningkatkan permeabilitas membran sel. Sedangkan alkaloid dan senyawa fenolik menghambat sintesis DNA dan protein. Kombinasi mekanisme ini menyebabkan terganggunya metabolisme sel bakteri hingga akhirnya menghambat pertumbuhan, bahkan menyebabkan kematian sel.
Selain faktor konsentrasi, hasil percobaan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti ketebalan media, homogenitas penyebaran ekstrak, jumlah inokulum bakteri, serta kondisi inkubasi. Penggunaan media alternatif dari umbing ganyong juga dapat mempengaruhi proses difusi senyawa antibakteri dibandingkan dengan media standar nutrien agar, sehingga berpotensi menyebabkan variasi pada diameter zona hambat. Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa ekstrak daun waru memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri uji, dengan kecenderungan peningkatan daya hambat sering meningkatnya konsentrasi. Meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada kontrol, data yang diperoleh tetap mendukung bahwa daun waru ini berpotensi sebagai sumber antibakteri alami yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam bidang kesehatan dan farmasi. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.